Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis keputusan investasi dan pendanaan. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama rekan-rekan saya. Saya Tanaya Kalina Pranandita dengan NIM akhir 152. Saya Astri Trininjani dengan NIM 149. Saya Sayuning Dia dengan NIM akhir 150. Saya Sayuning Tias dengan NIM akhir 151. Saya Siti Wardati Soliha dengan NIM akhir 1. Saya Maulidia Nur Anggraini dengan 154. Baik, untuk selanjutnya Next. dibacakan oleh Mbak Astri. Pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, keputusan investasi dan pendanaan itu merupakan inti dari manajemen keuangan yang efektif. Analisis yang cermat terhadap kedua aspek ini tuh sangat penting untuk memastikan pertumbuhan, berkelanjutan, dan stabilitas finansial perusahaan. Pemahaman mendalam tentang bagaimana mengalokasikan modal secara bijak dan mendapatkan sumber pendanaan yang optimal akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Mbak Sasa. Yang selanjutnya ada analisis investasi, ada pengertian dan tujuan. Pengertian investasi adalah penempatan dana pada aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ini bisa berupa aset produktif seperti mesin dan teknologi atau keuangan seperti saham dan obligasi. Yang selanjutnya ada tujuan investasi. Yang pertama, mendapatkan keuntungan atau return. Yang kedua, melindungi nilai kekayaan inflasi. Yang ketiga, diversifikasi dan pengurangan risiko. Yang keempat, menjamin kestabilan keuangan jangka panjang. Yang terakhir, mendukung ekspansi bisnis. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Mbak Tata. Yang selanjutnya ada financial distress, definisi dan indikator. Definisi, kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan, tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek atau panjang, berpotensi kebangkrutan. Yang selanjutnya indikator financial distress. Yang pertama, penurunan laba terus-menerus. Kedua, arus kas operasional negatif. Ketiga, kenaikan leverage atau utang. Yang keempat, ketidakmampuan memenuhi beban bunga. Yang terakhir, penurunan nilai aset atau ekuitas. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Mbak Wardah. Yang selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Mengukur kelayakan finansial proyek dengan metode berikut. Yang pertama yaitu metode payback period. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Yang kedua yaitu net present value atau NPV, yaitu nilai sekarang arus kas bersih. Yang ketiga, internal rate of return atau disebut juga IRR, yaitu tingkat diskonto yang membuat NPV 0. Yang terakhir yaitu profitability index atau PI, yakni rasio nilai sekarang manfaat terhadap biaya. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Lydia. Oke, baik. Yang selanjutnya ada analisis investasi pengganti. Fokus pada keputusan mengganti aset lama dengan yang baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Pertimbangan utama yaitu ada 3, yaitu yang pertama biaya operasional, yang kedua biaya pemeliharaan, yang ketiga manfaat ekonomis aset pengganti. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Baik, selanjutnya saya bacakan di sini penganggaran atau budgeting. Proses perencanaan pengeluaran untuk aset jangka panjang. Lalu yang kedua ini ada biaya modal cost of capital, yaitu tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan oleh proyek. Lalu ada jenis biaya modal, yaitu
cost of debt. Yaitu KD biaya penggunaan utang atau bunga. Cost of equity itu KE tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham. Lalu ada weighted average cost of capital WACC, rata-rata tertimbang biaya utang dan ekuitas. Selanjutnya, kembali dibacakan oleh Mbak Aci. Pengertian dan pembagian. Leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan pengembalian investasi. Pembagian leverage. 1. Operating leverage, yaitu penggunaan biaya tetap dalam operasi perusahaan. Yang kedua ada financial leverage, yaitu mengukur sensitivitas laba per saham terhadap perubahan laba sebelum bunga dan pajak. Ketiga, combined leverage, yaitu mengukur dampak total biaya tetap, operasional, dan finansial terhadap laba per saham. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Mbak Sas. Yang selanjutnya ada faktor penyebab financial distress. Yang pertama ada faktor internal yaitu manajemen tidak efektif, kinerja operasional buruk, struktur modal tidak sehat, kesalahan strategis bisnis, dan penurunan profitabilitas. Yang kedua ada faktor internal. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi makro, seperti inflasi dan resesi. Yang kedua persaingan industri ketat. Yang ketiga perubahan teknologi. Yang keempat regulasi pemerintahan. Yang terakhir krisis global atau pandemi. Selanjutnya Mbak Tata. Mbak Tata. Ya, Bang. Maaf. Aku wis ngomong tapi ke-mute. Yang selanjutnya, model-model financial distress. Yang pertama, model Altman-Z-Score. Memprediksi kebangkrutan menggunakan rasio keuangan. Yang kedua, model Sprignate. Mirip Altman, fokus pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, model Zemijewski menggunakan profit regression untuk memprediksi kegagalan. Yang keempat, model Olson menggunakan logic regression dengan variabel keuangan. Yang terakhir, model Grover fokus pada arus kas dan profitabilitas. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita, yaitu keputusan investasi dan pendanaan yang tepat didukung pemahaman biaya modal, leverage, dan manajemen risiko finansial distress merupakan kunci untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kita, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.